Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ikram Satar, Varianti, Melalisa Fitri, dan Maulus Rihaulan akan mempresentasikan materi kami tentang manajemen kelas. Pengertian manajemen kelas. Manajemen kelas terdiri dari dua kata, yaitu manajemen dan kelas. Manajemen berasal dari bahasa Inggris manajemen dan diterjemahkan pula untuk mencapai sasaran. Pengelolaan ialah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan, kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Sedangkan yang dimaksud kelas dalam arti umum menunjuk kepada pengertian sekelompok siswa yang ada pada waktu yang sama, menerima pelajaran yang sama dari guru yang sama pula. Dengan demikian, maksud manajemen kelas yakni mengacu kepada penciptaan suasana atau kondisi kelas yang memungkinkan siswa dalam kelas tersebut dapat belajar efektif dan efisien di waktu yang sama dengan guru yang sama. Tujuan manajemen kelas. Adapun tujuan manajemen kelas menurut Jabat tahun 2014. Tujuan manajemen kelas meliputi 1. Mewujudkan situasi dan kondisi kelas baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. 2. Menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi pembelajaran. 3. Menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam kelas. Ruang lingkup manajemen. 1. Pengelolaan siswa. 2. Pengelolaan fisik. Prinsip-prinsip manajemen kelas. 1. Hangat dan antusias. 2. Tantangan. 3. Bervariasi. 4. Keluasan. 5. Penekanan pada hal-hal yang positif. 6. Penanaman disiplin diri. 7. Stabilitas emosi yang stabil. 8. Optimis dan percaya diri. 9. Kecerdasan. 10. Adil. Dan yang 11. Humoris. Fungsi manajemen kelas. Fungsi manajemen kelas ialah penyerapan fungsi-fungsi manajemen kelas yang diaplikasikan dalam kelas oleh guru untuk mendukung tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Pendekatan manajemen kelas. Ada beberapa pendekatan manajemen kelas, yaitu 1A. Pendekatan kekuasaan. B. Pendekatan ancaman. C. Pendekatan kebebasan. D. Pendekatan tingkah laku. E. Pendekatan pengajaran. F. Pendekatan resep. G. Pendekatan proses kelompok. H. Pendekatan pengulat. I. Pendekatan pluralistik. J. Pendekatan sosio-emosional. K. Pendekatan sistem. Pendekatan manajemen kelas, yaitu 1A. Pendekatan kekuasaan. B. Pendekatan ancaman. C. Pendekatan kebebasan. D. Pendekatan tingkah laku. E. Pendekatan pengajaran. F. Pendekatan resep. G. Pendekatan proses kelompok. H. Pendekatan pengulat. I. Pendekatan pluralistik. J. Pendekatan sosio-emosional. K. Pendekatan sistem. Komponen-komponen keterampilan dalam manajemen. Menurut Afria, komponen-komponen keterampilan manajemen kelas yaitu 1. Keterampilan pencapaian dan pemeliharaan kondisi belajar. Keterampilan pencapaian dan pemeliharaan kondisi belajar meliputi A. Sikap tanggung. B. Membagi perhatian. C. Pemusatan kelompok. Beberapa strategi yang perlu dilakukan seorang guru untuk tindakan perbaikan terhadap tingkah laku siswa yang menimbulkan masalah atau gangguan meliputi berikut ini. 1. Modifikasi tingkah laku. 2. Pendekatan pemecahan masalah kelompok. Langkah-langkah pemecahan masalah secara kelompok yang dikemukakan oleh Johnson sebagai berikut. A. Definisi masalah. B. Diagnosis masalah. C. Merumuskan alternatif strategi dalam kelompok. Penentuan dan penerapan alternatif pemecahan kelompok. D. Evaluasi keberhasilan.
Tujuan lain dari evaluasi keberhasilan yaitu 1. Untuk mengetahui tingkat penguasaan atau pemahaman seseorang terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. 2. Untuk mengetahui kesulitan rintangan yang dihadapi oleh seseorang dalam kegiatannya, sehingga dengan diadakan evaluasi yang dapat membantu memecahkan masalah dan kesulitan yang dihadapi. 3. Bisa menjadi umpan balik informasi yang baik untuk pelaksanaan sehingga bisa memperbaiki kekurangan yang ada. 4. Digunakan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi metode atau cara yang telah diterapkan. Demikianlah hasil presentasi materi kami. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.